Kenapa kita suka sekali mendengarkan orang ngobrol di warung kopi? Terutama di Palu ini. Karena di Palu, orang cerita itu kan full intonasi. Ya, di warung kopi. Kopi tahu kemarin, Homo. Dia punya anu. Ya, intonasi. Padahal yang diomongkan nggak penting. Cuma bercerita biasa. Coba cerita tentang orang punya apa gitu. Tidak penting ceritanya. Tapi cara bicaranya heboh kan. Jadi orang yang lewat di warung aja bisa, apa itu? Semangat sekali orang bercerita. Punya daya tarik. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi yang namanya antusias itu menular. Kemudian juga sikap serius, datar itu menular. Jadi hati-hati kita. Kalau kita bicaranya membosankan, itu audiens langsung tertular. Kalau kita bicaranya semangat, audiens pasti semangat. Karena itu menular. Bukan penyakit, ini menular juga. Tapi menular. Jadi kita maunya apa? Audiens kita itu semangat atau bosan? Kalau kita mau audiensnya bosan, tapi kayaknya tidak ada pembicara yang mau audiensnya bosan. Bicara aja dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau mau audiensnya semangat, antusias. Antusias itu sesuatu yang sangat menular. Body language ini penting. Body language itu bahasa yang sangat kuat. Kita udah tahu kan sebenarnya. Kita udah tahu bahasa body language itu sangat kuat. Kita tidak perlu pakai satu kata pun, itu bisa sangat meyakinkan. Tidak perlu pakai bicara kalau body language itu. Itu sudah bisa membuat orang ngamuk. Ya kan? Kita lihat orang depan kita. Ya kan? Lagi naik motor sama-sama. Tiba-tiba, tidak usah bicara. Langsung gini saja. Pasti langsung mengamuk dia. Pasti langsung emosi orang itu. Kenapa coba? Karena bahasa tubuh ini berat ini. Orang langsung tersinggung, ya kan? Jadi bahasa tubuh itu punya power yang luar biasa. Tidak pakai kalimat pun kita, orang sudah muka kita emosi saja orang marah sekali dia. Padahal tidak pakai bicara, muka emosi ya. Sebaliknya begitu juga, muka ramah, itu orang belum bicara sama kita, orang udah tahu orang baik. Makanya intonasi itu penting. Saya kasih contoh begini ya, coba teman-teman coba perhatikan. Ini kata-kata penting. Misalnya, saya kasih lihat satu gambar, misalnya lukisan. Coba Om Toar di unmute deh, unmute coba, biar kita dialog. Oke. Misalnya saya kasih lihat gambar. Om Toar tiba-tiba panggil saya ya, Lis, kamu lihat ini gambar. Saya punya lukisan. Saya lihatlah gambarnya Om Toar ini yang lukisannya. Bagus tidak, Lis? Ditanya begitu kan? Terus kalau saya jawab begini, bagus. Artinya apa? Kalau saya bilang, oh bagus. Artinya apa, Om Toar? Berarti lukisannya memang bagus, Pak? Bagus, tapi biasa saja. Iya, bagus tidak lukisan tulis? Saya bilang, oh bagus. Ya kan? Berarti, oh bagus lah. Tapi kalau saya jawabnya begini, Lis, bagus tidak lukisanku? Terus saya bilang begini, bagus. Sambil mukaku begitu, terus bagus. Artinya apa itu? Bagus tidak? Tidak bagus artinya. Padahal kata-katanya bagus. Tapi begitu dikasih intonasi, kata bagus itu bisa berarti tidak bagus. Ente bayangkan itu. Bayangkan coba, kata bagus mendadak jadi tidak bagus artinya. Kenapa? Karena intonasinya. Bagus, bagus sama bagus. Oh ya, bagus sambil mengkerut. Bagus. Bagus. Itu artinya tidak bagus. Jadi, ini juga satu rahasia buat teman-teman. Ya. Saya bisa ini sedikit interupsi sedikit, maksudnya gini. Tapi kadang-kadang kita kan pakai gaya komunikasi, kita kan lihat tadi audiens kita siapa. Kalau macam biasa kalau kita di kantor itu kan dengan staff. Jadi kalau staff kan sudah pasti pasti badengar gitu, pasti badengar. Nah, saya maksudnya biasanya pertama itu dengan gaya datar dulu lah, ya kan, kayak formula untuk awal biasa, setelah itu segala macam masing-masing paparan dulu. Itu biasanya tanpa ekspresi. Tanpa ekspresi itu hanya memperlihatkan ini salah satu karakter saya loh, gitu. Ya kan? Itu karena memilih audiens. Tapi
setelah sudah ada interaktif diskusi semua segala macam, itu akan berubah dengan sendirinya. Nah, apakah maksudnya model seperti ini kita bisa kombinasi, ya kan, dengan model misalkan kalau macam datar itu kan kadang-kala agak sedikit berwibawa, ya kan? Biasa datar kayak macam Menteri Sri Mulyani itu dia bicara Indonesia tapi sangat datar, padahal dia PDB naik, ini selalu dalam keadaan krisis, tapi penyampaiannya biasa juga datar juga. Tapi karena dia memang dia akan menyampaikan keuangan negara, mau tidak mau orang juga harus mendengarkan dia, ya kan? Mau tidak mau bagus kayak tidak dia ini menteri dan kita harus dengarkan dia, iya kan? Sama dengan Pangap atau siapa, ya kan? Nah, kayak misalkan Jokowi bicara juga begitu, mau tidak mau kita harus dengar dia, iya kan? Karena memang gaya bicaranya sudah seperti itu. Nah, hal-hal di pemerintahan kadang-kala begitu, tapi itu untuk penyampaian yang sangat memang yang formal. Kalau mungkin di tempat lain Sri Mulyani juga agak berbeda kalau macam dia berdiskusi dengan teman-teman yang malah dia bisa ngeband biasa, ya kan? Cuman ada saat-saat yang harus dia tampil seperti apa ya? Seperti tape recorder ketika di play ya begitu sudah, ya kan? Tapi dalam setengah jam lah dia begitu, setengah jam setelah itu baru dia rubah. Nah, baru ketika itu baru dia rubah lagi. Nah, beda kalau macam kayak kita macam misalkan saya ada jual produk misalkan kue, ya kan? Ketika saya sampaikan, nah ini produk ini bagus, saya harus semangat kan? Ini enak loh, wah ini kue, ini rasanya dibuat dari kue keju, pakai mentega sekian, ini apa? Nah, itu berbeda karena saya punya kepentingan untuk itu, ya kan? Harus laku. Kalau ini kan tidak, ente mau terima kayak tidak, yang penting saya sudah sampaikan. Nah, yang ini yang maksudnya bisa nggak dikombinasikan ya, hal-hal yang seperti itu. Paham saya. Itu aja. Jadi begini, saya pernah bedah juga Sri Mulyani ini. Jadi kalau misalnya teman-teman buka YouTube-ku, Mulis Anwar, saya pernah bedah Ibu Sri Mulyani. Jadi seperti yang disampaikan Om Toar tadi, jadi itu sifatnya tergantung momen. Jadi ada pesan-pesan yang harus disampaikan dengan bahasa yang sangat serius dan agak datar, terutama menyangkut angka-angka, persoalan-persoalan yang sangat serius, ya kan? Kemudian ada hal-hal yang bisa disampaikan dengan penuh ekspresif. Jadi Bu Sri Mulyani tahu betul, dia tahu betul bagaimana di mana saatnya dia harus serius karena menggunakan angka-angka, persoalannya sangat sensitif, di mana dia bisa lebih lepas dengan menggunakan ekspresinya. Jadi benar istilahnya, kombinasi itu penting. Tergantung momentumnya di mana kita bicara. Cuma secara umum, kalau kita ingin pesan kita itu meyakinkan, tetap harus menggunakan intonasi. Angka-angka itu juga tetap bisa dihidupkan dengan intonasi. Angka itu kan seperti benda mati ya, tapi kalau dia bisa dibuat hidup, contohnya begini, kenapa Steve Jobs itu jago sekali membuat angka itu menjadi hidup. Steve Jobs, dia jago membuat angka menjadi hidup. Misalnya angka, misalnya dia bilang begini, sangat jago. Misalnya dia bilang begini, iPad terbaru ini bisa taruh. Kompor menyala. Air Kak. Nah, bisa dia bilang iPad terbaru ini punya memori itu sebesar 32 giga. That's it, selesai. Orang biasa aja kan? Atau apa namanya? Yang buat dengar musik itu namanya iPod. Spotify. Ya. Misalnya, ini kapasitasnya 32 giga. Buat orang biasa saja 32 giga. Oh ya, itu aja. Tapi sama si Steve Jobs dirubah. Dengan Anda membeli iPod ini, Anda bisa mendengarkan lagu, ya. Anda berangkat dari bumi dengan pesawat Apollo, Anda mendengarkan lagu, Anda menuju ke bulan, dan balik lagi ke bumi, lagunya belum habis. Berarti kan banyak sekali lagu, bayangin perjalanan ke bulan, berapa jauh itu? Balik lagi ke bumi, itu lagunya belum habis. Itu menunjukkan, padahal kan, ya kan, kalau cuma bilang 32 giga, itu tidak terlalu hidup kata-kata. Jadi, Bapak Ibu sekalian,
kalau ibu membeli produk saya ini, ibu dengar musik, pakai musik ini, ibu dari Palu, kemudian ibu ke Makassar, balik lagi ke Palu, terus lanjut ke Poso lagi, lagunya tidak habis, Bu. Banyak sekali lagunya. Jadi hidup. Bukan angka itu, 32 giga itu, oh ternyata bisa ratusan ribuan lagu di dalamnya. Ya. Oh ini memori terbarunya ini Bu, sama dengan Bu, 1 juta judul buku, Bu. Wih, banyak sekali. 1 juta buku ya, atau 5 buku di dalamnya nih, Bu. Ya kan, dalam bentuk PDF. Banyak sekali. Daripada kita bilang misalnya isinya 100 giga. 100 giga angka mati. Tapi begitu kita bilang kita bisa nonton film, ya kan, 7 hari berturut-turut non-stop. Wih, berarti kan hidup di angka itu menjadi hidup. Nah, teknik-teknik itu seperti itu yang perlu dipelajari oleh seorang public speaker. Lanjut dulu ya, sedikit lagi. Ini tadi pertanyaan Om Mus nih, kepada siapa mengatakannya. Ini penting, kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara itu. Setiap orang pendekatannya berbeda, hobinya beda, atensinya beda. Ada orang yang meskipun dia, misalnya Dr. Amin lah, kita bicara meskipun dia dokter musik, tapi kalau kita mau mendekati beliau tidak harus bicara tentang musik, ya kan? Kalau mau bicara tentang bola, wah itu jadi itu ceritain. Padahal kita tahu dia adalah dokter musik, iya kan? Tiba-tiba cerita bola, kalau lihat saja di FB, kalau dia sudah baku ini dengan Pak Habir, Iit, sudah ya, cerita bola datang kemudian. Iya kan, pendekatannya beda. Mungkin kalau mahasiswanya pasti Pak Amin ini bicaranya musik terus ini karena ahli ya di bidang itu. Tapi kalau orang yang tahu lebih dalam, oh jangan, sudah datang ke sana bawa cerita bola, jadi ini apapun terang punya mau jadi nanti. Karena tahu audiensnya apa, interestnya apa. Kalau bicara tentang personal kan, misalnya kita bicara tentang interpersonal communication. Tapi kalau bicara dalam public speaking, kita harus tahu paling tidak umum ini apa maunya. Jadi begitu kita diundang untuk jadi pembicara, bagus juga kita tahu, Pak, kira-kira audiensnya siapa ini, Pak? Oh gini, mahasiswa. Oh mahasiswa apa? Mahasiswa hukum. Oh ya ini apa? Banyaklah kita tanya. Semakin detail kita tahu informasinya, semakin enak kita mempersiapkan bahannya supaya orang ini suka. Dan ada bahasa yang universal, yang umum pasti suka. Siapapun dia pasti suka. Ini namanya the creativity of communication. Kita bisa pakai yang namanya storytelling. Storytelling itu karena semua orang pasti suka dengar cerita. Jadi kalau kita di mana-mana, mau isi materi, mau apa, usahakan ada ceritanya. Mau cerita apapun, mau pelajaran yang paling serius pun, dosen pun, kalau dia bercerita untuk menjelaskan sesuatu itu pasti mahasiswanya ingat. Bisa jadi pelajarannya lupa, ceritanya yang ingat. Karena cerita itu selalu menarik. Selalu menarik. Jadi gunakan cerita. Cerita itu bagian dari teknik komunikasi, kreativitas komunikasi yang sangat mendukung. Atau analogi. Analogi ini penting, terutama untuk memudahkan kita menyampaikan pesan. Misalnya dokter. Dokter itu, atau politisi lah. Politisi itu mau menjelaskan kepada ibu-ibu kan susah kan? Katakanlah ibu-ibu di desa ini, kan susah pakai bahasa istilah-istilahnya terlalu banyak. Maka dia menganalogikan politik, mengelola negara itu sama dengan membuat itu tadi nasi goreng. Jadi harus bahannya ini, seolah-olah negara itu adalah seperti membuat nasi goreng. Membuat negara itu bagus sama dengan membuat nasi goreng bagus. Bahannya harus bagus, cara mengelolanya harus bagus, masaknya harus benar. Jadi cerita negara itu dianalogikan ke makanan. Jadi ibu-ibu, oh ternyata begitu ya negara itu dikelola. Tanpa kita harus menggunakan istilah-istilah rumit, masalah teknis politis. Kita pakai aja bahasa mereka, ya kan? Bisa dimengerti ya? Rasanya mudah kalau dimengerti. Kalau kita menggunakan analogi-analogi. Kawan saya dokter, dia menjelaskan tentang negara itu, bahwa negara itu sama seperti tubuh. Pusat pemerintahan itu ada di kepala, di otak. Otak itulah yang memberikan perintah kepada seluruh provinsi-provinsi yang ada di tubuh ini. Ada provinsi tangan, provinsi kaki, provinsi jantung. Itulah. Dia menjelaskan itu.
Bisa dimengerti? Jadi menggunakan analogi itu bagian dari teknik untuk membuat jelas, memudahkan lah. Jadi semakin kita kaya dengan storytelling, kaya dengan cerita, logi, ya kan, kaya dengan joke-joke yang asik-asik, makin enak kita bicara. Saya lanjut sedikit lagi nih. Tipsnya ini tips sederhana, kita sudah tahu. Dan nanti saya share juga ini ya di grup, jadi meskipun nggak saya jelaskan semua, panjang ini kalau dijelaskan. Influence power, ini penting nih buat pemimpin. Karisma itu menyangkut kualitas diri, integritas diri kita. Antusias, penting. Sikap, empati, penghargaan diri, maksudnya self-esteem. Kesempatan lain lah kita ceritain. Ini tentang ketutup ya. Apa yang dinilai oleh audiens saat kita bicara? Lihat, audiens itu menilai kita begini. Oh, ini pembicara karismatik. Oh, ini orangnya ramah ini. Oh, yang kayaknya orangnya sombong ini pembicara ini. Ih, kayaknya dia grogi. Oh, kayaknya cerdas ini pembicara. Jadi audiens itu menilai kita, suka tidak suka kita, bagus tidak bagus kita, orang lain menjudge kita. Bayangkan kalau kita dijudge yang buruk, mudah-mudahan kita dijudge yang bagus. Nah, begitu kira-kira. Kira-kira gitu. Oke, kita lanjut, silakan dilanjut diskusinya. Mesti kasih aplaus dulu ini kan. Asik. Waktunya terlalu singkat soalnya. Nanti bagus sekali kalau kita lain kali ya bisa ketemu, kita bikin offline, ketemu praktek ya kan, itu bagus sekali. Sampai pagi. Free, unlimited. Bukan. Ada pertanyaan? Om Nyong Sangaji kita tunggu nih. Komentar. Ada tamu dia, ada tamu. Lapas. Ada tamu dia. Yang berhubungan. Inilah ibu-ibu ya kan. Kapingkan. Luar biasa ini. Ilmu mahal ini. Makasih banyak nih, Pak. Itu yang saya mau bilang. Luar biasa, bagus sekali, bagus. Jadi, baru ini Om Mulis ini kalau mau dihadirkan ini mesti dibayar mahal. Dan susah. Iya. Jadwalnya padat. Butuh schedule, butuh pembiayaan. Ini dapat ilmu gratis ini, mahal betul ya. Tidak, kemarin sudah sepakat. Om Mulis. Ya, siap. Kemarin kita kasih banyak ini. Ada kompensasi lah kalau macam seandainya kita mau ajak beliau. Oh iya, boleh. Siap. Saya setuju itu. Ya kan? Ada agennya, Tuar. Kau harus lihat agennya. Oh, begitu ya? Iya. Saya juga begitu. Oh, dengan Zoom-nya ini juga orang yang pemilik Zoom-nya dibayar juga ini. Tidak. Ini gratis ini. Kita pakai Pemda Buol. Kita bisa berjam-jam gratis ini, hebat. Iya, betul. Biasa. Pemda Buol. Jadi nanti saya akan share juga di grup ya, di grup kita, grup Nosarara itu ada e-book yang saya tulis itu panduan bagus sekali itu kalau kita pakai untuk interpersonal communication. Jadi kita pakai untuk interpersonal communication. Makasih banyak. Nanti mungkin kalau mau beli buku gimana ini? Bukunya bagaimana? Gramedia. Di Gramedia Palu belum ada barangkali. Beli online ada. Bukalapak. Beli online. Iya, beli online. Betul. Iya, baru ini beli online. Tapi kan tadi ada 3 buku. Satu yang distribusi sendiri, terus yang 2 itu kan pakai itu ya. Publishing. 2 di Gramedia. 2 di Gramedia, 1 yang distribusi sendiri. Itu yang jualan online sendiri itu. Oke. Jadi kalau saran saya bagusnya memang yang buku pertama itu dulu, yang The Art of Communication, seni berkomunikasi. Itu banyak sekali. Itu lebih ke pengalaman sebenarnya, lebih banyak ke pengalaman, terus sedikit referensi. Oh ya, yang saya mau sampaikan tadi, ini penting ini. Jadi kata itu, yang namanya kata, apapun yang kita sebut, itu sebenarnya kata itu sifatnya netral. Kata, kita sebutlah misalnya kambing. Kambing itu ya kambing aja kan, kata kambing. Dia tidak punya, ya sekedar kambing lah. Belum punya nyawa.
tapi bisa jadi bernyawa dia. Bisa hidup kalau kita kasih intonasi dan bahasa tubuh yang pas. Jadi kata kambing ini bisa bernyawa. Apa tandanya dia bernyawa? Dia bisa mempengaruhi orang lain. Saya tanya sama Acing, Cing, kambing biasa aja, ya kan? Karena tidak kita kasih nyawa. Kita kasih nyawa itu artinya kita kasih intonasi dan bahasa tubuh. Sekarang saya ulang lagi kalimatku ke Acing. Cing, tersinggung Acing. Padahal kata-katanya sama apa? Kambing. Tapi begitu kita kasih nyawa, ya kan? Monyet. Berubah langsung. Orang kok tersinggung. Padahal waktu saya bilang monyet, dia biasa-biasa saja. Tapi kalau monyet, udah muka begini, hadap ke dia lagi. Kata-katanya sama, monyet. Saya memberi nyawa kepada monyet itu. Kata monyet, sehingga membuat orang marah. Bisa dimengerti? Jadi kata-kata itu bisa kita kasih nyawa. Mau baik atau buruk. Sama seperti begini. Kalau kita bilang sama orang, sayang, biasa aja. Tapi sayang, beda. Pasti ya. Ngomong ke istri, sayang, apa kabar, Le? Bukan, sayang, apa kabar? Tidak hidup. Sayang, apa kabar? Sehat. Beda. Dengan bilang, sehat. Beda. Sehat, apa kabar, Le? Jadi, kita bilang apa kabar saja dengan, apa kabar? Itu sudah beda. Kita kalau ditegur dengan apa kabar, kita cenderung bilang, oh ini orang biasa saja, hubungannya tidak terlalu akrab dengan kita. Dan dia tidak terlalu respect sama kita kan. Tapi kalau kita bilang dengan intonasi sedikit, maka orang itu akan menilai, oh dia respect sekali sama kita. Kak Pingkan, Kak, apa kabar Kak? Sehat Kak? Beda kan, pasti Kak Pingkan bilang, oh baik sekali dia mulai sini. Orangnya ramah. Sehat Kak? Padahal saya baru kenal. Sehat Kak? Mudah-mudahan saya bisa ke Bali Kak ya, kita bisa ketemu di sana ya. Beda. Dengan Kak Pingkan sehat. Bagaimana kabar Bali? Beda. Beda sekali kan? Iya. Kalimatnya sama. Coba kasih aja. Jadi kalau bicara sama orang, sama istri, sama teman, sama apa, kasih nyawa itu kata-kata. Pasti orang suka sama kita. Atau kasih nyawa itu kata-kata. Pasti orang benci sama kita. Gitu dia. Senyumnya manis sekali Pak Toar. Katanya kan harus gitu. smile kan? Iya. Gitu. Tapi memang terus terang, maksudnya ini pelajaran berharga sekali. Kalau macam kayak kita kan memang sering berhadapan dengan Om Toar sudah mulai merubah bahasa tubuh. Iya. Dia jago ahli bahasa tubuh dia itu. Tapi saya lihat kayak gaya-gaya Ray. Bahasa tubuhnya dia cuma Om Amin. Dia banyak pengaruh nih. Teatrikal ini, teatrikal. Ray sekali. Gaya-gaya Nodi. Karena kita kan sering berhadapan dengan orang yang pintar, ya kan. Perhatikan Asma. Narasumber itu kan dengan orang yang pintar, ya kan, yang wawasannya luas, sama kayak tentang digital, tentang pokoknya semua, baru bermacam-macam kan narasumber itu. Nah kita kan harus mengimbangi juga. Kita harus memposisikan diri bahwa kita ini di pemerintah berarti hanya memfasilitasi, tidak lebih dari itu kan. Biasanya begitu kan, supaya juga mereka juga kita memberikan apresiasi ke mereka bahwa mereka ini segala macam. Terus apa yang kita sampaikan juga ya mau tidak mau juga ya kita harus baca-baca juga sedikit toh. Ini kan tidak mungkin ya, tadi itu. Ya kan? Nah, itu penting untuk menguasai apa yang menjadi topik. Karena terus terang kalau di ekonomi kreatif itu banyak kan ada 16 subsektor. Mulai dari aplikasi, game, terus seni pertunjukan, ada musik, ada teater, ada penulis, pokoknya semua ada, pokoknya semua yang masalah ekonomi kreatif itu ada di situ. Nah, kan ada kuliner, ada kopi, ada pokoknya semua ada semua di situ. Nah, berarti kita harus belajar satu persatu itu kan ilmunya, biar cuma sedikit saja kita kuasai untuk permukaan. Biasanya kayak begitu. Harus bisa jadi expert semua. Iya, harus expert. Kalau macam kopi kan, kita harus tahu bagaimana roasting, kopi yang baik seperti apa, proses pembuatannya tahap demi tahap seperti apa. Iya. Nah, kalau orang bicara kopi terus kita, loh, kenapa ini jadi PIC kopi kan bisa? Kalau saya tadi Toar,
saya pegang yang 3 poin tadi. Yang awal tadi Om Ulis bilang. Apa tadi Ulis? Why? What, how. Itu. Kalau Ya, itu kita kenapa? Kalau itu kita tanamkan di ini, kita mau materi apapun yang kita akan hadapi. Ya itulah saya malah sampai 4W 2H malahan lagi. Sampai dengan hari gitu. Malah sampai kayak begitu lah. Maksudnya kan ini untuk keseharian. Kita kan bukan profesi kita ngomong di depan. Cuma kan persoalannya kayak begini. Yang tadi itu biasa sering yang saya hadapi itu begitu kadang-kala juga menyampaikan dengan atasan. Ya toh? Nah, ini kan kalau begini dengan atasan ini apa dia punya mau ini kan jangan kita salah bicara sedikit saya stop dulu. Nah, ini kan butuh ini juga, butuh apa lagi namanya, taktik juga, butuh bagaimana cara strategi. Harus masuk, bagaimana cara harus seperti apa, ya kan? Nah, jadi nggak begini, saya mau kasih tahu bahwa kalau kita berbicara kepada orang itu bukan cuma kita tidak hanya konsentrasi kepada apa yang kita mau katakan, tapi bagaimana kita mengatakannya, ya kan? Bagaimana kita mengatakan ini penting. Sikap respect kita dari awal, ya kan, mulai ketemu, salam, kasih muka senyum, itu menjadi penting sekali. Saya mau cerita begini, satu kasus nih. Saya pernah punya satu urusan. Saya harus bertemu orang yang kalau dia oke, insya Allah banyak urusanku beres nih. Tapi ini orang yang ya agak susah lah, ya kan. Saya harus waktu itu ke Kalibata, di komplek DPR dia. Salah satu staf sus lah di situ. Saya harus ketemu kan, karena ada mauku gitu, saya harus sampaikan kepada dia. Begitu saya datang, waktu itu agak siang, sekitar jam 1 lah saya datang. Cerita lah sama dia, mau menyampaikan niat ini, supaya kalau dia oke jadi ini. Sudah saya bercerita, belum 10 menit cerita, lewat kucing. Kucing lewat. Itu kucing, badannya panjang. Ekornya panjang sekali. Jadi lebih panjang dari biasa, kucing normal. Saya tanya sama dia, "Bang, gila ini kucing apa nih? Keren banget," gitu. Saya bilang. Wah, dia langsung cerita tentang kucing. Rupanya dia suka sekali kucing. Dia cerita semua tentang kucing. Jadi, Lis, kamu tahu, ini bukan kucing sembarangan. Ini kucing Swano. Dia punya sertifikat. Dia punya orang tua, ini ada di Turki. Kamu tunggu sebentar di sini ya. Sampai dia suruh, kamu tunggu sebentar sini. Dia naik ke lantai 2. Ke kamar ke atas. Turun, apa yang dia bawa? Sertifikat kelahiran kucingnya. Kamu lihat, ini kucing saya, ini orang tuanya, ini. Lihat, ini. Dia cerita tentang kucing. Padahal kan saya tidak suka cerita kucing. Saya tidak suka cerita kucing. Maksudnya bukan sesuatu yang menarik buat saya. Tapi saya harus dengar orang itu, karena saya butuh dia. Dia cerita kucing. Sampai asar, bayangkan sampai jam 3, saya harus cerita tentang kucing. Saya pikir jam 3 selesai nih kan. Urusan ini bisa saya sampaikan, saya punya maksud. Habis asar, mulai dia ambil dia punya iPad, tunggu Lis, kita nonton dulu ini. Lihat saya lagi main sama kucing, saya tunggu lagi dia harus cerita, dan dikasih lihat dia punya video kucing, itu sampai maghrib, bayangkan. Lama sekali, kapan sampaikan maksudku ini. Akhirnya, begitu maghrib, dia baru tanya, Lis, kok kesini mau ngapain gitu? Kurang ajar. Bayangkan, sudah sore. Kamu kesini mau ngapain? Ini Bang, aku mau nyampein sesuatu. Sudah, taruh dulu, kata dia. Saya belum bilang, dia sudah tahan lagi. Taruh, kita ke Kalibata Mall, kata dia. Kalibata Mall kan, kita makan di sana, kata dia. Sampai sana, udah, apa yang mau disampaikan? Tapi kan saya harus tunggu dari jam 1 siang sampai jam 6 sore kan, baru bisa sampai di sana. Kamu apa? Gini Bang, aku mau gini. Oke. Langsung semua oke, tanpa pertanyaan, tanpa bla bla bla, tanpa penjelasan. Bang, aku kan begini. Oke, ini oke. Semua beres. Tapi harus tahan dulu dengar cerita kucing berapa jam. Karena itu yang dia interest. Dia bayangkan kan. Saya paling tidak suka cerita binatang, bukan hobiku gitu. Tapi demi sebuah niat tercapai, karena yang decision maker dia, mau tidak mau kita harus ikut dia. Kalau saya paksa tadi, tuh saya potong dia cerita kucing waktu dikasih sertifikat. Tunggu Bang, sebenarnya saya datang ini mau menjelaskan ini, apa ini. Wah, beda urusan.
pasti terlalu banyak pertanyaan. Nanti begini, ini. Itu tanpa pertanyaan. Tapi harus siap dulu dengar dia punya cerita. Jadi cara kita akhirnya beres gitu. Tidak perlu penjelasan. Bang, mau ini, oke, ini oke, ini oke, ini oke. Selesai. Itulah kira-kira pentingnya pendekatan itu. Pendekatan. Jadi komunikasi itu bukan sekedar apa yang kita ucapkan, tapi bagaimana kita mengambil hatinya. Jadi yang paling penting adalah buat dia senang dulu. Curi dulu hatinya. Kalau sudah dicuri hatinya, maka kita bisa menyampaikan maksud kita apa saja. Kita orang Palu sudah tahu itu. Dan dalam dan dalam sesi komunikasi, saya berapa kali ngisi materi, saya selalu bilang, orang-orang di Palu, utamanya di Palu ya, di umumnya Sulawesi Tengah, tapi utamanya di Palu, mereka punya teknik komunikasi yang sangat luar biasa, yang kalau dipakai itu akan sangat mempengaruhi, sangat sukses kita dalam berkomunikasi. Istilahnya di sana patende atau pertendean. Wah, itu orang-orang sini bingung, apa ini pertendean? Itu komunikasi hebat itu. Pakai aja di Jakarta, jadi itu. Itu memang makanya Om Toar dengan Om Amin hidup di Jakarta gara-gara itu. Dipakemkan saja. Itu dia beri. Pakemkan pertendean nulis. Ya, pertendean itu benar-benar harus dipakemkan itu. Pakemkan jangan saja. lupa. Tapi begini. Tapi tunggu. Ini penting, ini paling penting ini. Besok itu Om Amin mau ujian. Mau naik eselon 2. Tolong siapkan waktu untuk berdoa. Doakan terang teman ini. Sip. Amin. Supaya orang bukan cuman saya itu yang baju merah itu juga satu sudah selesai dia. Kita doakan juga berarti jadi, 2 orang yang kita doakan. Iya, 2 orang ini kita doakan. Jadi mengenai patende tadi ya. Jadi begini. Saya dulu di Palu kita menggunakan patende dengan negatif. Iya, betul. Nah, sebenarnya ternyata ya saya bukan mau sombong bilang mau pernah kuliah di Amerika, enggak. Ya. Tetapi maksudnya ternyata di sana yang mereka bilang positive thinking itu yang kita orang bilang patende. Iya, betul. Oh iya. Nah, jadi misalnya begini. Oke, saya gini, interesting, very interesting. Yang tidak pernah bilang, "Mbak, apa juga itu?" Tidak ada, jarang lah. Jadi akhirnya itu saya praktekkan di Jakarta, Gila itu. Untuk begitu, contoh saja ini, ini ada pernah siapa? Bersemi dan tetap Andrea Nusa telepon. Begitu saya lihat dia punya apa? Dia bawa WA dulu. Pak Amin, saya Andrea Hanusa. Boleh saya telepon, Pak? Oh, silakan. Begitu dia telepon, belum bicara, saya sudah kasih. Bersemi dan tetap akan melayang dia. Sama dengan 2 hari yang lalu, Opi Andaresta. Boleh saya telepon? Bilang, Pak Amin, ini saya sudah bicara dengan Pak Riki, boleh saya telepon? Begitu saya lihat WA-nya sudah saya duluan telepon. Begitu dia angkat langsung andai Iya. Jadi kita orang dari Palu ini memang sudah terbawa itu sifat itu. Melengket. Ada yang waktu dengan ini Ricky Basuki yang drama juga. Begitu iya. Dia kasih. Saya kasih memang. Hei, lama tak berjumpa. Tidak, maksud saya begini. Maksudnya kita orang dari Palu ini sudah melengket itu. Cuman maksud saya mungkin kita perbaiki di nawaitunya, di niatnya. Jadi waktu di Palu itu kita memang masih berdiri dari masih berdiri di kursi orang, kita orang sudah cerita dia. Itu masih versi Epi. Itu versi Epi. Iya, Epi, ya kan? Itu tadi ilmunya yang disampaikan Pak Mulis.
Penting memilih audiens dengan siapa yang kita mau bicara ini. Iya. Itu tadi komunikasi bagiannya. Ini Epi mau masuk ini. Dari tadi Iya. Nah, itu tinggal lihat. Tapi saya begini, maksudnya begini, saya kalau bisa sebenarnya itu ilmu tende itu kalau bisa dideskripsikan, dibuatin buku biar cuman tips-tips atau apa seperti itu. Ya, betul. Ini loh, iya, tapi yang positif, betul Om Amin bilang tadi. Betul, tapi yang positif. Bisa itu, bisa. Iya kan? Iya, Kak Ding kan sudah usulkan tadi itu. Bagus itu. Karena terus terang orang di Jakarta sini itu butuh juga. Betul. Iya kan? Butuh juga itu yang kayak begitu. Betul. Kayak dia berarti memang kita perhatian. Berarti respect. Respect. Daripada dia cuma di baku bantakan terus toh di apa capek dia. Nah, pas dia dapat dengan kita teduh. Langsung teduh. Oh iya sih. Ya sudah, minumlah kopi dulu toh. Apa sih? Kamu pesan apa? Pesan dia itu. Itu mungkin mungkin bagian dari art of communication juga itu. Art of communication. Iya, itu part of art of communication juga. Balik ke awal, Lis, saya tadi mau tanya, gimana sih sebenarnya teknik kita untuk mengkombinkan kebiasaan melantunnya kata-kata kita itu loh, di Palu itu, ke kehidupan kita sehari-hari. Triknya gitu loh. Kalau kita jadi intonasi. Kan Palu Sulawesi Tengah umumnya kan sudah ada intonasi kan kau ngomong di awal kan gitu. Nah, gimana caranya kita yang sudah ada di Jakarta ini menggunakan itu? Gimana bedanya? Iya, kita tinggal menggunakan dia, kita pakai sesuai dengan bahasanya. Jadi maksudnya begini, intonasi yang kita pakai di Palu itu adalah bahwa kalau kita menyampaikan pesan itu dengan sepenuh hati, kuat pesan itu ya kan. Kalau untuk kita sampaikan, bagus sekali, kita selalu ekspresif. Ekspresif itulah yang kita pakai dalam bahasa kita sekarang, dalam pergaulan kita dimanapun, meskipun itu. Dan saya lihat memang itu berhasil sekali. Ilmu pertendean itu sangat berhasil di Jakarta. Ini satu tukang tendeng, baru masuk. Selamat datang Om Epi. Ini public figure di Guru besar pertendean. Bung Karno, apa lagi namanya di Gelora Bung Karno. Public figure ini. Waduh, orang tenar. Coba kasih sedikit. Coba dulu sambutan dulu, Bang Epi. Sambutan dulu, Bung Epi. Baru bergabung, coba, ya kan? Ini beliau ini ada siapa yang tidak kenal kan? Semua di sini ada bidadari semuanya. Masih gak dia ini pakai HP. Geser ke kanan, Epi. Geser kanan. Kasih tahu, Cing. Pak Mulis dan teman-teman, saya dapat ilmu bahwa memang segalanya itu tidak bisa disampaikan dalam satu hal, dalam satu hari. Mau semuanya disampaikan itu yang saya kira penting sekali. Itu sama dengan menulis. Menulis juga begitu. Tidak, kalau 5 poin yang ingin kita bahas, 5 poin saja. Tidak usah semua mau dikasih. Iya. Jadi itu saja saya terima kasih. Itu sudah mengingatkan saya. Di acaranya ini saja, di acaranya Om Mus, yang di acara Sulawesi Tengah Om Mus jadi moderator. Tak enggak juga, karena apa? Barangkali Om Mus masih ingat, terengah-engah karena terlanjur banyak, terlanjur cepat mau dikatakan, padahal dengan tenang saja, justru dengan intonasi yang bagus, tenang, boleh ada speed, boleh mungkin ada beberapa yang ada yang speed, ada yang slow boleh, tapi ini ilmu yang bagus. Hanya beginilah, saya mesti istirahat karena besok itu saya mendahului lah. Jadi nanti kalau seandainya ada ini, Acing kasih tahu saja saya pasti insya Allah biar sibuk bagaimana, pasti 5 menit, 10 menit saya pasti say hello, insya Allah. Tapi Pak Direktur, iya. Juga siap mendoakan Om Amin. Iya, dilancarkan besok ya ujiannya. Iya. Oke, Om Amin. Siap. Waalaikumsalam. Ya, oke. Makasih Om Amin. Waalaikumsalam. Om Epi mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Masih dia bingung. Coach Epi.
Apa? Salah pencet apa? Tombol. Kasih tahu bisa dia. Kasih tahu lah, Cing. Caranya. Kayaknya dia punya sinyal ini. Ini WA juga putus. Oh gitu. Iya. Dapatnya gambarnya tidak bergerak. Iya. Oh iya. Betul. Kalau terlalu banyak gerak tadi, ya toh? Terlalu banyak gerak dari pertama sudah gerak mau cari posisi bagus. Body language-nya so bagus. Body language BL-nya so bagus itu. Mestinya dari tadi dia sudah cari posisi baru dia masuk. Itu dari Cimanggis mungkin ada kesan-kesan Cimanggis. Tapi Cimanggis nih. Monica Leminda. Oh iya. Tante. Di unmute dulu. Unmute ya. Kenapa? Jadi gimana? Komentar dulu. Oh, saya mendengarkan aja, Pak. Oh, janganlah, serius. Terima kasih banyak ilmu yang saya dapat malam ini. Iyalah, mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya, ini saya record nih. Cuman tadi recordnya udah di tengah. Nanti saya sharing linknya di YouTube ya. Siap. Oh gitu ya. Tapi kayaknya sepertinya bagus ini kayak apa? Kalau saya melihat ini, maksudnya bagus kita buat acara ini, webinar atau apa kayak ya? Webinar. Iya, setuju. Ya. Tapi temanya tentang kalau saya lebih ke dagang, marketing. Cocok deh ini memang di Backcraft ini. Hah? Iya, cocok memang. Sepertinya begitu kan? Tanda-tanda lulus ini. Amin. Iya. Gitu. Saya dibiayai sama Backcraft enggak? Iya, betul. Sekarang namanya bukan Backcraft, Kemenpar. Iya, betul maksud saya. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, di Komio punya bidang situ. Dianggarkan sedikit. Bisa kita apa yang perlu didiskusikan kira-kira yang menarik? Kalau saya sih sebenarnya narasumber toh? Iya, mendingan kalau saya sih ilmunya ini narasumber ini. Iya, maksudnya public speaking itu kan. Tapi dalam public speaking dalam rangka untuk jadi marketing bagaimana orang berusaha di UMKM seperti apa gitu kan. Ekonomi kreatif. Saya terus terang maksudnya coba buka di kemenparekraf.go.id itu ada video edukasi tentang public speaking juga. Dia orang radio juga sih, siapa lagi namanya itu? Saya lupa namanya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini kan kita akan coba mungkin satu episode masuk ke kelas dulu yang kita bikin itu namanya kelas Backcraft. Jadi ada seri 1 seri 2 terus nanti bagaimana berkomunikasi dengan mereka, kita buatkan link gitu kan. Nah, cuma kan kalau yang kayak begitu kan kita harus misalkan yang kalau kita hire narasumber itu budgetnya ini mesti ada kesepakatan dulu ya kan. Berapa kalau macam kita kan harga pemerintah biasanya itu per jam, nantilah kita bicarakan. Tapi maksudnya itu bisa kalau macam sekarang kayak begini kan satu Indonesia bisa masuk ya kan. Iya, nah kita boleh pakai siapa lagi namanya Om Acing punya. Aduh, nggak bisa hari-hari biasa nggak bisa. Nah maksudnya berapa per jam ya? Nah maksudnya begini, maksudnya selama itu sewanya ini misalkan 2 juta per bulan ya? Tahun. Lah, itu kan kita bisa isi dengan kontennya apa saja kan? Kita bisa isi dengan kontennya apa saja. Ini kayaknya kau sudah perlu beli ini premiumnya. Jadi maksudnya Om Mulis punya aja dulu ya kan? Misalkan kontennya sampai seri sebulan seminggu sekali atau 2 minggu sekali buat catatan, ada PR, ada apa. Terus lanjut lagi. Ya kita undangnya ke ke perguruan tinggi misalkan. Boleh, kalau untuk perguruan tinggi pakai saya punya juga boleh Bro. Itu itu kita tinggal desain kontennya saja. Saya punya sudah berlangganan. Itu mantap itu boleh lah ya. Tapi kan misalkan untuk pendaftaran jangan juga gratis terus toh. Adalah misalkan donasi 50.000 ya kan, 100.000 itu sudah boleh. Ini ilmu.
Kalau bagaimana kita mau menghargai kalau macam kita tidak ada apa ya kayak semacam tiket lah. Iya supaya Om Mulis bisa ini juga ya kan. Cuma potong cerita ini. Biasanya ini kalau gaya Palu, kalau nggak bayar habis dicerita konsep. Tidak lah itu ini pemilik kebijakan ini Tor ini. Ragu. Jabat ini Cing. Iya. Mana pemilik kebijakan ini tidak perlu komen ragu. Tidak, maksudnya banyak sekarang begini, maksudnya banyak konten. Saya bisa padukan ini dengan musik misalkan siapa ada teman kita yang dari Palu untuk musik siapa Palo toh? Diskusi Zaro. Siapa? Iya, adiknya ponakannya Zaro itu siapa? Palo. Rival. Rival. Nah, misalkan juga dengan siapa relasinya Tante Asma kan siapa kek ya kan misalkan connect dengan siapa. Ya, itu bisa itu bisa jadi satu rentetan ini konten acara yang bisa kita kelola. Iya kan? Selama ini masa pandemik loh sampai 1 tahun depan ini. Sampai akhir tahun ini. Sayang kalau tidak diisi. Saya mengajar pemasaran digital. Nah itu. Sama Om Acing juga kan bisa. Bagaimana mengelola startup. Ya, bagus lah kapan-kapan pemasaran digital bagus itu. Oh iya bos. Maksudnya bukan hanya di lingkungan kita, tapi kita buat e-flyer. Terus habis itu undang, ya kan ikut. Oh ya. Webinar atau workshop melalui seperti itu. Jangan tidak kalau cuma internal kita kan ya ini istilahnya ya karena ada Om Ulis, memang ilmunya ini memang sangat dibutuhkan. Tapi banyak yang lain lah yang kita bisa combine. Iya, 30 berapa? 35. Ya kan? Sama. 29. Apa Epi? Sambutan dulu Epi sambutan dulu. Sambutan dulu. Sudah bisa deh itu, coba. Sudah bicara Jo. Tak berhenti lagi. Oh iya, sinyal itu. Coba Epi sambutan dulu. Chris tuh. Iya, sinyal. Mungkin si Epi belum bisa dengar apa yang kita bicarakan. Iya, kayaknya. Kayaknya belum dengar dia. Itu ada Budi Aceh, ya kan bisa juga diajak. Oh iya. Wah, Sarah Bibir juga itu kan. Waduh, tadi nggak diundang ya? Saya nggak punya WA-nya. Nah, nanti lebih banyak dia yang bicara daripada mentor. Ikan. Oh begitu pengalaman Tor. Iya. Jadi mesti dibagi dulu kan, mesti ya yang memang siapa yang jadi narsum dulu itu yang dulu. Tapi kalau dia dengar sudah ilmunya Om Ulis langsung kendor dia sudah. Ya, kalau masih kayak level tadi belum. Tidak. Dia di level langsung buku taji itu. Yang rekomendasikan yang bawa saya punya buku itu ke pejabat-pejabat itu Om Budi Aceh. Dia bawa buku. Dan itu perlu didekati. Pertama dapat buku. Nah, kita bisa undang siapa begitu dalam rangkaian acara itu nanti bisa sebenarnya dengan Om Acing ini kita sama-sama konten-kontennya karena tidak susah kok, iya kan? 1 minggu sebelum on air kita sudah bagi, ya kan? Masuk gitu. Terus habis itu lanjut lagi 2 juta, bisa lah. Tidak sampai juga 2 juta mungkin habis itu ya, Om ini ya, Acing ya. Kalau sudah tinggal pertengahan 1 semester lagi ini. Apa tuh? Bayar apa untuk kalau premium itu begitu kita daftar 1 tahun 2 juta itu. Berarti lewat tahun ini juga. Dia berlangganan premium. Okay. Ente kalau punya uang 2 juta sekarang di aplikasinya itu, di aplikasi di handphone langsung aja ambil yang pro. Bayar. Kalau ada 2 juta, bayar udah. Sama kayak sekarang. Apalagi dolar lagi turun.
Iya. Makanya kalau ada sumbangsi misalnya per orang 50.000, 2 juta kan bagi 50.000 berapa orang misalnya kan? Jadi kan memang untuk pengembangan sumber daya manusia Sulawesi Tengah gitu loh. Iya, betul itu. Kita fokus dulu bagaimana kita manpower sumber daya Sulawesi Tengah itu dari anak-anak muda, anak-anak kuliah. Nanti bisa jadi pembicara, Amin jadi pembicara, pembicara kita dulu. Tadi kan dari Mulis saya dapat satu kata tentang fokus. Fokus itu dalam apapun kita sangat penting. Apapun kita kalau fokus pasti berhasil. Apapun. Ini kan kita ada ini kan tanpa sengaja loh, kita ada di grup. Kemudian kita gunakan pertemanan ini, kita punya hubungan-hubungan pertemanan persaudaraan ini untuk hal-hal yang lebih positif, iya kan? Nah, kita mulai malam ini kita dapat sesuatu asupan yang luar biasa. Ini sebenarnya membangun sumber daya manusia masing-masing kita yang mendengarkan. Bangun. Ada nilai positif yang kita dapat gitu loh untuk kualitas hidup dan kita sharing kepada orang lain. Nah, kita mulai ke Sulawesi Tengah dulu. Di Sulawesi Tengah banyak perguruan tinggi, universitas, sekolah-sekolah. Ayo, ada teman-teman yang misalnya dokter atau suster. Di sana ada sekolah-sekolah perawat nanti webinar tentang apa, ayo kita ajak masukkan sekolah-sekolah perawat. Iya, jadi pemateri. Iya, sesuai dengan materi teman-teman yang akan menjadi pembicara gitu loh, yang akan sumbangsi gitu loh. Apapun bidangnya mau musik, ada Amin, ada Leopold, ada siapa saja gitu loh. Nah, jadi kita gini loh, kita ini cuma mohon maaf, setelah saya mendengar ini kok tiba-tiba barusan muncul ini loh, sampai saya bicara, ini bagus sekali gitu. Jadi kita semacam buat apa ini namanya, semacam juga akademi universitas yang non formal sebenarnya. Non formal, melalui mungkin webinar, apapun namanya terserah lah ya. Yang penting ada sharing ilmu, sharing pengalaman, apapun. Pasti anak-anak muda, saya yakin loh, anak-anak muda pasti tertarik. Mereka akan tertarik mereka. Setuju. Pasti, dia akan tertarik. Setuju. Kita bikin judul kan, Bangkit Anak Muda Sulawesi Tengah, atau apapun, whatever lah, apapun itu. Gitu loh. Jadi bagaimana nanti anak-anak di Sulawesi Tengah ini, ayo daripada, mohon maaf ya, daripada mereka nongkrong nongkrong penting, bukan itu tidak penting, tetapi dengan dia ikut acara Zoom webinar ini yang tadi dibilang Acing 2 juta itu kan, 2 juta dibagi sekian orang, ayo kita sumbangsi, kita yang sumbangsi dulu. Kita sumbangsi supaya kita bisa langganan 1 tahun. Ayo mulai dah. Nanti kita mau bicara apapun, yang penting maaf ya, no rasis, no agama, no politik. Yes. Pengembangan yang positif, pengembangan apapun, yang manpower lah, development. Seperti itu. Itu yang saya usulkan, teman-teman. Makasih. Setuju. Kalau tadi kan seperti Ismail udah mulai semakin berkembang. Itu tadi siapa? Mana Omus tadi kan dia bilang ada gratis dia punya tuh. Pakai dia punya untuk sementara. Nah, itu sekarang punya kampus, punya dia karena dia ngajar. Jadi kalau ada saat-saat di mana dia ngajar, berarti kan kita tidak bebas. Jadi mendingan kita punya satu. Oke, siap. Kita kasih ke coach. Ya, kita punya sendiri. Oke, boleh. Berarti sekarang begini, kalau bisa minggu ini kita create dulu konten, ya kan? Yang ada dulu, siapa yang mau ketika taruh timeline-nya sampai seminggu ini, konten dulu, apa-apa saja, musik, mau public speaking, segala macam, kita kumpul dulu semuanya. Setelah ada konten, ini kita mau memulainya kapan? Kita buat surat timeline. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya channel YouTube, ya kan? Nah, kita mesti kalau macam kayak gitu kan bisa dimonetize di channel YouTube kan? Oh iya, like and subscribe. Ya. Ya kan itu bisa dimonetize. Nah, ini juga salah satu usaha yang apalagi namanya bisa untuk seperti tadi ini bilang Pinggan bilang bahwa memang kita kumpul duit dulu lah, berapa 50 atau 100 terserah lah berapa untuk mencapai sampai angka 2 juta. 2 juta. Ya, seperti itu. Tor,
soal channel YouTube, kalau kita monetize, materi yang kita kasih, kan kita ini sebenarnya kan intinya pengen membangun. Kalau dimonetize, materi yang kita kasih akan kepotong-potong iklan. Satu. Kedua, orang yang mau nonton itu akan keberatan karena dia harus membuang kuotanya melihat iklan. Kalau kita monetize. Jadi kalau kita murni mau memberi, mau berbagi, jangan monetize. Jangan cari duit di YouTube. Kalau kita mau memberi. Tapi kalau kita mau nyari duit, kita harus kumpulin follower. Dan itu kita bukan ke situ kita. Kita kan mau berbagi, kita mau saling mengisi antara kita gitu loh, yang punya potensi. Iya, betul sih, itu betul. Cuman maksudnya kan era sekarang kan era digital, ya kan. Kalau macam itu bisa juga, kenapa tidak, ya kan? Tapi itu nantilah setelah maksudnya kita lihat nantilah bagaimana. Kalau macam seandainya ini juga jadi peluang untuk bisnis, kenapa tidak, ya kan? Iklan juga kan nanti kalau macam kita sudah dapat 1.000 ya, 1.000 baru bisa ada iklan. $100. $100. Nah, itu kan juga butuh kerja keras juga kan? Oh, wah, itu minimal kita punya subscriber yang aktif itu 1.000. Baru dapat $100. Baru dapat $100 kan? Nah, itu kita maksudnya arahnya bukan ke situ. Itu kalau macam memang misalkan bagus, baru mungkin akan berlanjut. Tapi itu sudah harus dipersiapkan. Itu sudah harus bisa dipersiapkan juga. Misalkan Om Ulis tadi bicara soal public speaking. Itu sudah ada part-partnya kan. Terus misalkan ada yang musisi juga ngobrol soal soal bagaimana menjadi musisi, bagaimana cara perform, bagaimana HKI, ya kan, bagaimana pokoknya dalam ruang lingkup musik lah dia bicara apa saja. Terus misalkan film, kita bicara film juga, kita undang siapa mungkin? Om Ray mungkin kita undang. Terus gimana perkembangan perfilmannya di Indonesia saat ini di masa pandemi. Terus bicara soal diajak politik nanti kau. Tidak, maksudnya begini, terserah siapa yang mau bicara. Nah, kan kita mau mulainya dari orang-orang Sulawesi Tengah dulu, ya kan? Nanti merambah ke tempat-tempat lain. Kayak mungkin seperti itu modelnya. Cuma kan yang jadi persoalan kita ketika ajak bicara, tidak mungkin kita tidak kasih inilah uang capek bicaranya lah. Terus